Sepak bola Asia Tenggara kembali menorehkan cerita menarik, bukan tentang rivalitas panas di lapangan antara Indonesia dan Malaysia, bukan pula tentang euforia kemenangan yang biasanya mengiringi langkah Garuda Muda atau Harimau Malaya Muda. Kali ini, cerita itu hadir dalam bentuk kesamaan nasib, kesamaan masalah, bahkan kesamaan kekecewaan. Dua negara serumpun yang sering disebut saudara sekaligus rival abadi di kancah sepak bola ternyata mengalami hal serupa dalam laga perdana babak kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Pada Rabu, 3 September tahun 2026, Indonesia yang tergabung di grup J menghadapi Laos di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hari yang sama, Malaysia yang menghuni grup F menjamu Lebanon di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Harapan besar mengiringi kedua laga itu. Publik menanti kemenangan meyakinkan dari dua tim Asia Tenggara tersebut, apalagi lawan yang dihadapi bukanlah tim papan atas benua. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Indonesia hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Laos, sementara Malaysia dipaksa menyerah 0-1 dari Lebanon. Hasil ini seakan menjadi tamparan keras. Bagaimana tidak, Indonesia yang di atas kertas unggul kualitas dan peringkat FIFA tampil dominan tapi gagal mencetak gol. Malaysia pun demikian, dengan dukungan penuh puluhan ribu supporter di Bukit Jalil, justru tampil buntu dan akhirnya kebobolan. Dari sini, muncul kesimpulan menarik, Indonesia dan Malaysia, bak anak kembar, sama-sama memiliki masalah identik di lini depan. Gerald van den Burg, pelatih asal Belanda yang dipercaya menukangi timnas U23 Indonesia, tidak bisa menutupi rasa kecewanya. Seusai laga melawan Laos, ia mengakui bahwa penyelesaian akhir timnya sangat buruk. Menurut Van den Burg, menghadapi tim seperti Laos seharusnya tidak sulit bagi skuad Garuda Muda. Apalagi mereka tampil dominan, menguasai permainan, dan menciptakan banyak peluang. Ya, kita bisa berbicara tentang penyelesaian akhir. Itu tidak cukup bagus. Dengan melawan tim ini, kita seharusnya menang dengan mudah. Itu yang saya pikirkan, ujar Van den Burg. Statistik mendukung pernyataan tersebut. Indonesia mencatatkan penguasaan bola hingga 65%, melepaskan 18 tembakan dengan 7 diantaranya tepat sasaran. Namun, semua peluang itu gagal berbuah gol. Striker utama seperti Rafael Struijk dan Jens Ruijten tampil mengecewakan. Struijk bahkan sempat memiliki peluang emas di menit ke-15. Tetapi sepakannya ditepis kiper Laos. Jens Ruijten sempat mencetak gol, namun dianulir karena offside. Laos yang bermain dengan strategi ultra defensif sering disebut parkir bus berhasil membuat frustrasi pemain Indonesia. 5 bek sejajar plus 4 gelandang bertahan membuat lini serang Indonesia buntu. Bola kerap mentok di sekitar kotak penalti. Sementara percobaan dari luar kotak juga berhasil diamankan oleh kiper Laos, Koplok Khatib, yang tampil heroik. Jika Indonesia bermasalah dengan penyelesaian akhir, Malaysia menghadapi dilema serupa. Bedanya, mereka tidak hanya gagal mencetak gol, tetapi juga harus menelan kekalahan. Kapten tim, Ubaidullah Syamsul, menyuarakan kekecewaannya selesai pertandingan. Menurutnya, timnya sebenarnya bermain cukup baik di babak pertama, namun kehilangan konsentrasi di babak kedua. Saya kecewa sebab permainan kami agak baik di babak pertama. Tetapi seperti biasa, yang mencetak gol merekalah yang akan menang, kata Ubaidullah. Ia menambahkan, masalah ketidakmampuan mencetak gol bukanlah hal baru. Sejak ASEAN Cup U23 2025 lalu, tim Malaysia sudah berkali-kali mengalami kebuntuan serupa. Jadi, masalah kita masih sama sejak Piala Mandiri ASEAN U23 lalu. Kita tak bisa cetak gol dan tidak tahu harus berbuat apa, ujarnya dengan nada frustrasi. Dalam laga melawan Lebanon, Malaysia melepaskan 12 tembakan, hanya 3 yang tepat sasaran. Semua peluang itu berhasil dimentahkan oleh lini belakang lawan. Sebaliknya, Lebanon yang tampil lebih efektif berhasil mencuri gol melalui serangan balik cepat di menit ke-67. Gol itu menjadi pukulan telak, karena setelahnya Malaysia semakin panik dan serangan mereka tidak lagi terorganisir. Kondisi ini memperlihatkan adanya pola kesamaan antara Indonesia dan Malaysia.
Keduanya sama-sama kesulitan mencetak gol meski menciptakan banyak peluang. Keduanya juga sama-sama kehilangan ketenangan di depan gawang. Dan keduanya sama-sama frustrasi menghadapi lawan yang tampil lebih disiplin. Lalu, apa yang sebenarnya menjadi akar masalah? Pertama, persoalan regenerasi striker murni. Baik Indonesia maupun Malaysia, dalam beberapa tahun terakhir, gagal melahirkan penyerang tajam yang konsisten di level internasional. Di liga domestik, posisi striker sering diisi pemain asing, sehingga pemain lokal jarang mendapat menit bermain reguler. Akibatnya, ketika tampil di tim nasional, mereka kurang jam terbang, kurang percaya diri, dan akhirnya tumpul. Kedua, soal mentalitas. Tekanan dari publik sangat besar, apalagi di laga perdana kualifikasi yang dianggap wajib menang. Tekanan itu membuat pemain muda cenderung terburu-buru. Alih-alih tenang mengambil keputusan, mereka justru tergesa-gesa. Situasi ini sangat terlihat di laga Indonesia, ketika beberapa peluang emas malah melayang jauh di atas mistar gawang. Ketiga, masalah taktik. Baik Vandenberg di Indonesia maupun pelatih Malaysia, Razib Ismail, terlihat terlalu mengandalkan pola serangan sayap dan crossing. Minim variasi membuat lawan mudah membaca pola permainan. Begitu pertahanan lawan rapat, serangan pun buntu. Kondisi ini jelas menjadi alarm bagi kedua tim. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 bukanlah ajang panjang seperti Liga, melainkan turnamen singkat dengan sistem gugur di babak grup. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke putaran final di Arab Saudi. Sementara runner-up harus bersaing ketat untuk merebut slot 4 besar dari 11 grup. Dengan hasil imbang melawan Laos, Indonesia wajib menang di 2 laga tersisa, termasuk melawan Korea Selatan yang jauh lebih tangguh. Malaysia yang sudah kalah dari Lebanon pun menghadapi jalan terjal. Namun, meski sama-sama bermasalah, peluang keduanya belum sepenuhnya tertutup. Potensi tetap ada, materi pemain tetap menjanjikan, hanya saja efektivitas harus segera dibenahi. Bagi publik sepak bola, fenomena ini justru menjadi menarik. Indonesia dan Malaysia, 2 negara yang selalu bersaing sengit, kali ini tampak seperti cermin satu sama lain. Sama-sama punya basis supporter fanatik, sama-sama memiliki liga yang kompetitif, sama-sama melakukan naturalisasi pemain keturunan, namun sama-sama terjebak dalam persoalan klasik, tumpulnya lini depan. Apakah ini sekadar kebetulan? Ataukah memang mencerminkan kondisi sepak bola Asia Tenggara yang masih kesulitan melahirkan penyerang kelas dunia? Pertanyaan itu mungkin baru terjawab dalam beberapa tahun ke depan. Yang jelas, dari laga perdana ini ada pelajaran penting bagi kedua tim. Bagi Indonesia, dominasi permainan tidak ada artinya jika tanpa gol. Bagi Malaysia, semangat bertarung tidak akan cukup jika tidak diiringi efektivitas. Keduanya harus segera bangkit jika ingin menjaga asa lolos ke putaran final. Sepak bola memang sering menghadirkan ironi. Kadang tim yang tampil indah justru gagal menang. Kadang tim yang banyak peluang justru pulang tanpa gol. Dan kali ini, ironi itu menimpa 2 negara serumpun sekaligus. Garuda Muda dan Harimau Malaya Muda boleh saja rival di lapangan. Tetapi di laga perdana kualifikasi Piala Asia U23 2026, mereka benar-benar tampak seperti anak kembar. Sama-sama buntu, sama-sama kecewa, dan sama-sama harus segera berbenah.